Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman pegawai semua. Di sini Danis Baik akan membawakan sesuatu yang istimewa untuk teman-teman. Ini teman-teman ya, di video-video yang pernah saya sampaikan itu ada kontes ya, atau pembandingan lah antara gotri ya dan bearing. Dari berbagai aspek nyatanya bearing itu lebih unggul. Tapi saya percaya teman-teman ya, itu banyak yang masih pakai gotri. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara penyetelan gotri ya, pelumasan ya, dan penggantian kalau ada gotrinya atau bola-bola bajanya yang sudah aus ya, gimana caranya, oke? Nah, di sini saya ada wheelset ya, wheelset Shimano ini ya, RS10 ya. Ini saya gunakan untuk sepeda road ya, sepeda road yang drop bar ya. Nah, dimana pada saat saya beli ya, ini terus terang ini setelan ya, setelan kontramur dari pengikat ini ya. Artinya kalau kita mempunyai hub ya, di sini ada mur pengencangnya ya, dan kontramurnya ya. Nah, nanti kata di sini masuk ke sini dan kita setel ya. Ini masih agak seret gitu ya, agak ada hambatan ya. Ya. Untuk sebagai pengetahuan kepada teman-teman ya, kita mempunyai dua jenis bola baja ya. Bola baja ini ya, yang besar ini ukurannya 6,5 mm ya. Yang biasa yang kecil ini ukurannya 5 mm. Oke, coba kita ukur ya. Yang kecil, yang besar ini ya, ukurannya 6,5 mm ini. Oke, ini biasanya kedua-dua jenis ini bisa dipakai di gotri ya, di hub sepeda ya, yang ini 6,5 yang besar, yang satu lagi ini ukurannya ini 5 mm. Pas ya 5 mm. Nah, kedua jenis ini jangan salah beli teman-teman ya, kalau anda kata mau akan mengganti ini ya, bawa contohnya ke bengkel sepeda ya, nanti kita akan dapatkan jenis bola baja atau gotri yang sama. Oke teman-teman, di sini kembali ya, nanti akan saya peragakan cara penyetelan kontramur ya. Nanti akan kita bersihkan dulu semuanya ya. Kita lihat ya, apa kondisi gotrinya itu masih bagus ya. Ini memang ini udah lama ya saya pakai, tapi ini kayaknya masih halus nih. Jadi tidak perlu dilakukan proses pelumasan kembali lah. Oke, teman-teman, secara umum ya. Jadi kita akan membahas di sini cara pengertian ya, setel dan pelumasan bataran gotri sepeda yang tepat gitu. Kenapa saya katakan tepat ya? Karena terus terang kalau kita ingin mengalahkan atau menambah luncur jenis gotri ya, itu tergantung sekali dari pelumasan dan penyetelan kontramur yang ada di baut pengencang ini. Itu sangat menentukan sekali. Karena terlalu kencang salah ya, terlalu kendor pun salah, jadi harus tepat. Maka itu kata-kata tepat di sini punya makna yang si anak ini penting ya, harus tepatnya cara nyetelnya itu. Oke, nanti kita akan gunakan pelumas ya. Nanti kata teman-teman membeli ya jenis pelumas yang biasa ya, yang didagangkan di toko-toko sepeda itu akan tepat sekali ya, viskositasnya ya tepat, tapi harganya mahal teman-teman. Jadi kita, dan jangan juga ya kita hanya menggunakan pelumas yang biasa ya, yang digunakan di mobil. Nah, ini nilai viskositasnya ini lebih besar ya, kental sekali, jadi nanti akan menghambat gesekan ya, menyebabkan gesekan yang terlalu besar ya di mekanisme gotri itu sendiri ya. Jadi kita tetap akan bisa menggunakan ya
high temperature grease ini ya, yang tahan air ya, itu tapi dengan dicampur ya dengan oli Gardan ya, oli Gardan yang SAE 90, Society Automotive Engineering, ini standarisasi Amerika ya untuk otomotif, yang oli Gardan istilahnya SAE 90 ini. Oke, nanti kita campur ya, jadi kita akan bisa alternatif ya untuk pelumasan gotri ini. Kita bisa bikin lah istilahnya ya dengan grease ya atau gemuk ya, ini 2 bagian kita campur dengan oli Gardan SAE 90, ini 1 bagian, nanti akan kita campur langsung ya. Nah kemudian selain bahan untuk menggunakan pelumasan ini ya, teman-teman juga perlu perhatikan, jadi gotri ini sangat perlu dirawat gitu loh, jadi jangan biarkan lewat dari setahun, biarkan sampai bola-bola bajanya itu luka ya. Akhirnya nanti semua bagian mangkoknya dan itunya juga luka ya. Itu harus rutin diganti dan dicek ya. Apakah ini luncur, apakah ini ada gesekan-gesekan yang kasar ya. Itu harus kita coba gitu loh. Jadi periode perawatan itu ada 4 bagian ya, 4 objek perawatan ya. Seperti biasa kalau kita habis menggunakan ya, kita ngadakan pembersihan ya. Jadi sekalian membersihkan sepeda secara umum ya. Sepeda itu kita bersihkan semuanya. Nah bagian-bagian yang ada hubungannya dengan ini ya, dengan bagian-bagian gotri sendiri, ini juga dibersihkan supaya abu dan lain-lain tidak masuk ke dalam ya. Bersihkannya mudah itu. Hanya dengan minyak tanah ya, dengan kuas ya, bersihkan aja. Oke, jadi ini sambil teman-teman membersihkan sepeda ya, proses perawatan juga bisa langsung. Jadi ya, siap cuci sepeda ya, kita lihat di sini biasanya itu ada debu-debu kotor, kita bersihkan dengan minyak ya. Nah, kemudian kita juga cek keluncuran atau presisi ya. Tadi telah saya sampaikan bahwa kita bisa merasakan ya, luncurnya gotri itu ya kita putar-putar sedikit aja ya dengan telunjuk, dengan jempol gini, rasakan bahwa ini ada gesekan yang berlebihan atau ada kekasaran ya. Ini masih halus nih gesekannya nih. Kita putar demikian rupa, apakah ada terasa greget gitu ya, terasa ke tangan kita. Kalau ini masih luncur ya oke. Jadi kita harus cek ya. Ya paling tidak pengecekan itu ya kurang lebih 1000 km ya, atau pada periode tertentu lah istilahnya ini. Silakan adjustment sendiri aja. Saya kira ini cek keluncuran ini atau presisi ya dari penyetelan kita itu harus dicek. Nanti andai kata ada longgar ya kita harus kencangkan kembali ya. Murnya ini kita longgar, kencangkan kembali. Mungkin juga sekaligus dengan proses penggantian dari gemuk ya, grease ya, dan sekaligus pembersihan. Ini kita harus start kembali kekencangannya. Oke. Nah jadi pelumasan ya dan setel ya, ini ya harus maksimal ya, itu jangan lebih dari 5.000 kilo lah. Ya barangkali kalau sering digunakan, ini kurang lebih per tahun lah. Oke. Nah ini juga dari hasil pelumasan dan setel ini kita bisa tahu nanti ini gotri wajib diganti ya atau tidak. Gotri, mangkok dan murnya biasanya satu pasang ya. Kalau hanya gotri aja, mangkok enggak, udah luka, murnya luka ya, ini akan membahayakan juga dan tidak akan didapatkan suatu daya luncur yang bagus gitu ya. Kalau kita mengganti ya gotri ya, bola-bola baja ini ya, kita ganti ya, kita sekaligus kita harus ganti juga mangkoknya ya. Di dalam itu ada mangkok ya, ada mangkoknya. Kemudian ini sini ada mur penahannya ya. Ini harus diganti nih, karena satu pasangan. Ini ketiga-tiganya harus diganti ini. Gotrinya ganti, mangkoknya dan murnya. Nah ini adjustment-nya atau pemutusannya ini atas dasar hasil pengecekan. Oke. Nah jadi untuk aspek yang lain ya yang perlu diperhatikan adalah kita jangan hanya nerima sepeda itu ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman asal pakai aja, bahwa kalau nyatanya di beberapa kali sepeda baru yang saya temui ya, terus terang aja gotri ini penyetelannya terlalu kencang ya, dan terasa sekali peret gitu loh. Ini ya mungkin pabrikan ya standarisasi nggak semua bagus gitu ya.
untuk proses quality controlnya. Jadi ini harus di start kembali. Jadi kita kendorkan ini, nanti kita kencangkan kembali ini. Nah itulah keadaannya. Jadi setiap sepeda baru ya teman-teman ya, saya adviskan tuh untuk kalau mau ya, kita sebagai orang yang teknis yang memperhatikan semua aspek persepedahan ya, saya kira harus di start kembali ini ya. Dicek lah. Kalau memang ini bagus ya udah. Kalau misalnya nggak bagus, ini nyatanya yang RS 10 yang tipe yang medium lah ya, dari kelas-kelas wheelset ya. Ini nyatanya dua-duanya seret gitu loh. Jadi saya start kembali. Sekarang alhamdulillah ini udah bisa meluncur ya. Ya mudah-mudahan nggak bisa ngalahin bearing nih, tapi lumayan lah. Dia luncurnya agak lebih gitu ya. Oke, jadi di sini aspek ketiga yaitu pada saat kita menerima sepeda baru ya, kita harus setel ulang nih. Jadi kita jangan percaya ke pabrikan, karena mereka juga ada manusia yang prosesnya ini cepat ya. Di setel ulang agar bahan baterai lebih luncur. Oke teman-teman, sesi yang pertama, saya tambahkan aja nih langsung ya. Kita akan buat ya komposisi ya, komposisi gemuk nih. Grease yang ini ya, grease biasa ya. Silakan teman-teman cari aja berbagai merek ini. Tapi warnanya jangan yang hitam lah, yang warnanya ada kuning atau yang biru ya. Ini dari sintetik lithium kompleks ini. Nah ini ada satu bagian ya. Satu bagian ini akan saya campur dengan oli gardan ya. Gardan setengah bagian, satu bagian ya. Ini dua bagian, ini satu bagian. Oke, ini akan saya campur. Ini kalau kira-kira setengahnya lah. Oke, ya kayak seginilah, kurang lebih seginilah. Oke. Nah jadi ini akan saya campur. Nah teman-teman lihat itu ya, kurang lebih lah ya. Ini dua bagian, ini satu bagian ya. Oke, ini viskositasnya akan menurun, tapi daya lumasnya film olinya ini tetap bagus ini di sini. Oke, jadi kita dapat biaya yang murah ya, tapi kita nggak apa istilahnya, tetap menjaga juga viscosity ini ya, itu tetap terjaga ya. Artinya tidak begitu kental ya untuk dijadikan suatu khusus oli atau grease dari sepeda itu sendiri. Oke, ini langsung saya aduk ya teman-teman, saya aduk ya. Oke, ini saya aduk, ini aduknya sampai bersatu teman-teman, ini bersatu ya, tuh lihat. Nah inilah, soalnya beberapa kali yang kalau kita mau membongkar ya gotri baru ya, standar pabrik Shimano apa juga itu lebih viscosity itu lebih rendah daripada yang dimiliki oleh grease ya, yang umum gitu. Kecuali teman-teman membeli ya grease untuk sepeda, kita memang agak beda ya, dia nggak begitu kental. Oke, ini teman-teman, nih seperti ini nanti akan kita masin, makin nyatu dia. Oke, nah jadi langsung aja bahwa ini udah kita campur ya. Nah ini saya udah punya ini satu grease ya, saya tahu di toples ini percampuran grease dua bagian dan SAE 90. Nah ini berbeda ya teman-teman ya dengan yang ada di sini. Nah ini berbeda ini. Ini lebih encer ya. Nah ini kental sekali tuh teman-teman. Nah ini bedanya. Kalau ini nanti terhambat dari itunya, terlalu kental. Biring-biringnya akan terhambat. Oke teman-teman, kira-kira begitulah cara mencampurnya. Dan kita gunakan untuk bahan ya, bahan dari proses pelumasan dari gotri itu sendiri. Oke teman-teman, untuk peralatan yang kita butuhkan dalam penggantian ya tentunya kita perlu kunci ya. Kuncinya terus terang ini perlu kunci dari nomor 13 teman-teman. 13 itu beda-beda soalnya ini. Ini ada di sini. Ini kunci, sini ada kunci 13, 14, 15 sampai 17 di sini. Nah, inilah untuk proses pembukaan. Kenapa mesti pakai kunci spesial ini? Karena bagian dalam ya untuk membuka itu kecil sekali ini. Nah, bidangnya kecil. Tidak bisa dibuka dengan kunci pas, ini harus pakai kunci khusus. Nah, kayak ini 13 ya. Nah, ini kunci 13 nih. Jadi pembukanya seperti ini. Nah, ada juga yang kuncinya menggunakan kunci 15 di sini, ada juga macam-macam gitu. Oke teman-teman, silakan kunci khusus ya.
kunci mur pembuka gotri khusus ini ukuran 13 sampai 13, 14, 15 sampai 17 di sini. Oke, kemudian kita juga pun butuh kunci Inggris untuk mengencangkan ini, kunci Inggris. Kemudian kita butuh minyak tanah, terus pembersihan. Kemudian juga teman-teman jangan lupa nih, kita kalau kerja itu mesti telaten gitu lah. Kita sediakan 2 mangkok ya bekas es krim apalah gitu ya. Untuk tempat gotri di sini supaya jangan kotor ya. Dan pembersihan kita lakukan di sini, gotri, bola-bola yang tempat di sini ya. Kemudian kita butuh juga tisu ya, untuk melap-lap. Kemudian di sini minyak tanah atau bensin lah. Jangan pakai solar teman-teman. Solar itu licin ya, licin dan kurang membersihkan. Bensin atau minyak tanah. Oke teman-teman, nanti pada berikutnya akan saya praktekkan ya bagaimana kita membersihkan, proses pembersihan maintenance atau pembersihan gotri ya. Kemudian kita pelumasi, kemudian kita menyetel. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya nanti. Oke teman-teman, kita langsung praktek ya gimana cara pelumasan gotri, pembersihan ya, dan nyetel ya. Teman-teman, rupanya kalau kita dalam kondisi sekarang ini mendengar kabar ada boom sepeda. Nah, bengkel pun terus terang ya, itu kewalahan juga ya, terutama teknisinya yang untuk menerima order perbaikan atau penyetelan ya. Ya apa salahnya teman-teman nyetel sendiri gitu loh. Toh nggak begitu sulit dengan peragaan yang saya sampaikan nantinya. Tentunya teman-teman mudah lah mengerjakan yang seperti ini. Ya alatnya juga nggak terlalu banyak, sederhana ya, bisa beli alat terutama yang ini teman-teman. Kunci ini ya, itu banyak di Edge Hardware juga ada yang jual ini. Ini ya, dengan modal ini ya, dan modal yang lain ya, kita nyampur gemuk ya. Ini ya, itu udah cukup ya untuk melumasi dan alat-alat yang lain gitu loh. Kunci Inggris paling udah. Nah, untuk ngorek-ngorek yang kotor ya kita pakai koas. Nah, kita akan kerjakan sendiri. Itu lebih memuaskan dan kita akan dapatkan hasil yang baik nantinya. Jangan terlalu mengandalkan teknisi bengkel, apalagi sekarang lagi nge-boom sepeda. Sulit mereka sulit untuk menerima orderan kita gitu. Oke. Kemudian ini sepeda saya nih yang jadul ya. Nah, saya udah lama nih nggak tahu nih sepeda jadul nih yang saya berikan ke adik saya nih, saya ambil kembali untuk saya servis gitu. Sekalian servis sekarang nih. Jadi saya akan servis sekarang nih, saya buka. Oke. Nah, untuk biar rapi kerja ya, kita pakai koran teman-teman. Jangan kotor. Isi koran. Oke. Belakangnya kita taruh di sini semuanya ya. Oke. Taruh di semuanya. Ya teman-teman nih. Kita taruh sini semua. Oke, kita copotin bannya. Oke teman-teman. Nah teman-teman lihat di sini ya. Di sini kita dalam penyetelan ini. Nah ini agak cuma lumayan bagus penyetelannya. Mungkin dulu yang saya nyetel nih masih luncur, teman bunyi nih. Nah, arti ini kurang pelumasan teman-teman. Nah bunyi itu. Jadi ini udah kering gini ya. Oke. Nah kita membuka itu jangan dua-duanya teman-teman, hanya satu sisi aja. Oke, kita buka satu sisi. Oke, kita buka satu sisi. Yang sisi lain biarkan aja, tidak usah dibuka. Nah, oke, kita buka. Oke teman-teman, pada saat membuka ini hati-hati ya, ininya jangan sampai jatuh ke bawah ininya. Ini kita pegang dengan tangan, karena nanti kalau jatuh ke bawah itu gotrinya berarakan gitu loh, pada jatuh ya. Kita tahan ya, pakai tunjuk kita, pakai jari kita tahan. Nah ini kita posisinya tetap begini nih, kita buka. Oke, nah kita buka mur penahannya. Oke. Ini pelan-pelan teman-teman. Nah ini ada ininya. Nah, kita kadangin di bawahnya ya.
Kalau nanti dia jatuh ke bawah. Tuh. Oke, ini nggak jatuh ya. Kadang-kadang suka jatuh ke bawah ini. Oke. Nah, teman-teman, ini ukurannya yang kecil teman-teman ya. Yang 5 mili ini, 5 mili ya. Oke, kita buka semuanya ya. Oke, kita membutuhkan obeng kecil teman-teman ya. Ini kita keluarkan ya dengan obeng kecil ya. Semua kita keluarkan. Nah, di bawahnya itu telah saya tatakin dengan mangkok kecil teman-teman. Nah, semuanya keluar semuanya ya. Kita keluarkan semuanya sehingga tidak ada yang tersisa ini. Oke, keluar semuanya ya. Oke. Kemudian sisi satu lagi teman-teman. Oke, sisi yang lain kita buka lagi. Nah, sampai semuanya keluar teman-teman ya. Hati-hati ini berjatuhan ya. Oke, setelah habis semuanya teman-teman ya. Habis semuanya ya. Habis semuanya ya. Oke. Nah, nyatanya memang betul ya. Gemuknya udah kering ya teman-teman. Warna hitam ya. Dia agak mau beku ya. Oke. Sebelum hubnya kita bersihkan, bola-bola bajanya kita bersihkan dengan minyak tanah teman-teman. Kasih minyak tanah sedikit ya. Oke, aduk-aduk pakai kuas ya. Nah, jadi ini proses pembersihan ya. Bersihan sampai dia kotoran-kotoran dan gemuk-gemuk yang tadi melekat ya, itu habis teman-teman ya. Oke, setelah ini kita bersihkan, kita pindahkan ini ke mangkok yang baru ya. Baru kita kasih untuk pengering ya, tisu ya. Kita masukkan ke sini. Teman-teman bisa pakai ini teman-teman ya. Obeng yang ujungnya lancip ya, ini. Nah, ini dia tuh narik magnet teman-teman ya. Oke, kita gunakan ini. Oke. Narik ya. Oke. Masukkan ke situ. Oke, jadi nggak usah ini, tarik sendiri ya. Sampai habis di sini ya. Kita pindahkan sini. Oke. Pindahkan semuanya. Udah ya. Teman-teman, kita bersihkan di sini ya. Sampai licin ya. Sampai licin, nggak ada sisa kotor-kotorannya ya. Sampai gotengnya licin ya. Teman-teman, kita lihat. Oke, gotengnya cukup licin ya. Teman-teman yang kalau ini udah cukup licin dan bagus ya, kita perlu lihat gitu loh permukaannya ini apakah masih bagus gitu ya. Jadi kita butuh juga ya. Teman-teman nih agak ini ya. Ya pakai kaca pembesar kita lihat ya. Nah, ini permukaannya dia masih mulus enggak ya? Atau ada bopak atau ada bopeng ya? Nih. Ini kelihatan masih mulus teman-teman. Nah, lihat masih bening ya. Oke. Oke, jadi kita bisa putuskan ini nggak usah diganti gouternya ya. Masih bagus nih. Kalau nggak pakai kaca besar nggak kelihatan teman-teman bopengnya. Oke. Ini kita putuskan nggak usah diganti teman-teman ya. Oke. Nanti kita pakai aja langsung ya. Ini setelah bersih ini. Oke. Nah, yang kedua kita bersihkan juga mangkoknya teman-teman. Oke, kita bersihkan ya dengan minyak tanah ya. Tanah. Nah, ini butuh kuas teman-teman. Nah, kita pakai kuas ya. Nah, bawahnya minyak tanah yang tadi ya. Pakai kuas sampai dia bersih teman-teman. Tidak tersisa gemuk-gemuk atau kotoran-kotoran yang mengganjal. Oke. Bersihkan keduanya dengan kuas. Oke, satu lagi. Kita balik. Nah, hal yang begini teman-teman perlu sedikit berkorban lah. Mau kotor ya. Kotor oli lah, nggak terlalu apa istilahnya tuh. Banyak kotorannya lah. Oke. Nah, kelihatan udah bersih teman-teman, lihat tuh.
bersih. Nah, kita keringkan teman-teman dengan tisu ya. Masukkan ke dalam, keringkan dengan tisu. Sehingga betul-betul bersih dan kering. Nah, bersihkan semuanya dengan tisu sampai kelihatan itu bening ya. Nah, dari hasil pembersihan ini kelihatan teman-teman. Nah, di dalam ini itu masih bagus tapi tidak gitu ininya tuh, lihat tuh. Mangkoknya itu kelihatannya masih bagus ya. Belum ada cacatnya ya. Mangkoknya itu kelihatan tuh. Masih bagus. Artinya mangkok ini sepasang dengan gotrinya ya. Yang tadi saya udah lihat, kita lihat dengan kaca pembesar, itu masih bagus. Begitu juga kita lihat ininya. Kita bersihkan ininya ya. Nah, ini mur pengencangnya kita bersihkan juga. Nah, dulu udah pernah saya sampaikan ya, bahwa mur ini ya, habisnya itu bidang geseknya itu kecil ya. Oke, kecil ini. Nah, ini ada satu garis tuh ya. Itu garis yang ini garisnya putih ya, yang ini. Jadi ini memang bidang gesek ini kecil gitu ya. Ini masih lumayan bagus ya. Enggak. Kalau kita perlu ya pakai kaca pembesar gitu, kita lihat demikian rupa. Ya lumayan nih, belum kelihatan terlalu ini ya. Ada kausan sedikit lah. Tapi masih bisa dipakai teman-teman. Oke. Ini kita bersihkan. Nah, ini kita lap lagi tadi dengan tisu. Oke teman-teman, ini udah bersih ya. Bersih dua-duanya, bersih ya. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, tadi ada satu sisi ya, yang dari ada mur pengikat ini satu bagian ya. Ini tidak usah dibuka teman-teman. Saya buka, kita bersihkan aja. Sama seperti yang tadi ya, kontak mur ini ya. Oke, ini kita bersihkan aja. Oke, siap untuk dipasang. Oke, kemudian kita lakukan proses pelumasan teman-teman. Menggunakan campuran 2 grease ya, dua bagian grease, satu bagian oli SAE 90 ya. Oke, jangan banyak-banyak teman-teman, sedikit aja ya. Masukkan sedikit aja. Asal masuk ke ini duduknya. Soalnya nanti kalau kebanyakan dia akan menumpuk di as tengah dia. Dia akan menumpuk di as tengah. Oke. Ini asal masuk aja sekedarnya. Oke. Nah, kemudian kita bersihkan dengan tisu. Oke, teman-teman. Oke, kita mulai. Satu lagi teman-teman, ada 2 sisi ini. Berikan pelumasan secukupnya, teman, supaya dia duduk ya. Oke, jangan terlalu banyak teman-teman. Andai kata ada yang grease yang masuk ke dalam ya, kita harus keluarkan teman-teman, supaya nggak bergesekan ya. Kita keluarkan supaya dia nggak menghambat hub ini, menghambat poros ya. Di sini ada grease semua, ini harus bersih. Ini ruang tengahnya harus bersih teman-teman, sehingga tidak ada grease yang menghambat. Jadi proses luncur itu ya hanya ada antara asnya ya, bola bajanya ya, bola bajanya dan mangkoknya, itu aja. Jadi nggak boleh gesekan, ada di tengah karena adanya grease. Grease-nya di tengahnya kosong ya, nggak ada grease tengahnya ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan kembali. Nah, jadi untuk masukkan kembali ini kita lumasi. Ini gemuk ya, tunjuk saya. Kemudian saya colek di sini, ada beberapa buah ini. Kita masukkan aja langsung tuh. Nah, kita rata-ratakan di sini sampai masuk semuanya. Oke. Langsung saya masukkan. Jumlahnya satu pasang ini ada 10 ya, masalah 10 bola baja ya. Oke, sampai semuanya masuk ya teman-teman. Kita proses masukannya seperti itu. Oke, nah ini jangan salah ya, kita harus lihat kembali posisinya apakah ini sudah duduk benar ya di dalamnya. Oke, jangan sampai bola bajanya itu
bola bajanya itu atau guardian itu kurang. Kayak kurang satu nih. Oke. Nah, kurang satu ya. Oke, kurang satu. Kurang satu. Oke, pas ya. Oke, begitu juga yang sebelahnya. Jadi setelah tadi saya masukkan semuanya bola-bola baja ke dalam lubang mangkok ya. Nah, ini langsung kita bersihkan teman-teman. Bersihkan ya. Kan dalamnya dan kita cek kembali. Itu jumlahnya harus sama ya. Jumlahnya bola baja itu dengan yang awal ya. Ini ada 10 ya. 10, oke. Nah, kemudian sebelahnya juga kita cek, kemudian kita bersihkan permukaannya ya. Oke. Nah, itu kalau ada kotoran-kotoran, bukan kotoran ya. Itu grease yang di dalamnya, bisa kita keluarkan teman-teman. Soalnya nanti menggesek ini ya, menimbulkan hambatan ke asnya. Bisa kita bersihkan ya. Dengan asnya kita bersihkan ya, oke. Supaya nggak ada grease di dalamnya. Kita bersihkan supaya jangan tertinggal grease di dalam, karena nanti akan jadi hambatan. Sebelahnya juga tersisa tadi yang nempel ya, kita bersihkan. Nah, dengan as ini sendiri ya. Oke, asnya juga kita bersihkan. Oke, teman-teman, ini pelumasan nggak berlebihan ya, nggak boleh potong mana-mana ya. Jangan berlebihan, nanti pada saat dia berputar dia akan meludak ya. Ini grease-nya ini. Oke, kita masukkan ke dalam ya. Ini udah bersih ya. Ini nggak perlu dikasih pelumas. Kayaknya di situ pelumas udah dari situ. Langsung kita masukkan aja. Supaya gunanya kalau ada pelumas di sini nanti dia akan masuk ke dalam gitu. Pelumasan cukup di mangkok aja. Kita masukkan ke dalam ya. Oke. Nah, balik. Ya, kontramur pengikat tadi ya. Mur pengikat ini kita masukkan kembali. Nah, teman-teman, dalam proses penyetelan inilah yang kita perlu sedikit keahlian ya. Kita akan melaksanakan prosesnya ini ya. Ya, kita perlu berulang-ulang ya. Ini ada mur kontranya ya, yang di tengah kita pasang ya. Nah, ini ada mur kontranya. Mur kontranya jangan terbalik teman-teman. Yang bagian gigi-gigi ini adanya di bagian luar ya. Ini mulus ya. Di bagian dalam, ini bagian luar. Jangan terbalik ya. Oke, kita pasang ke sini. Oke. Nah, teman-teman, ini udah. Nah, jadi yang ini kita tahan ya, ke tangan ya. Yang ini kita coba-coba mur pengikat ini kita kencangkan dengan perasaan aja ya. Nah, ini agak udah menyentuh ya. Nah, menyentuh. Nah, kontranya, jadi tadi kita tahan ini pakai tangan ya, jempol dan telunjuk sini ya, supaya kita rasakan. Nah, mur pengikat ini ya, mur tengah ini ya, kita rasakan, kita masukkan. Nah, sekedarnya aja ya. Nah, oke, ini tertahan ya. Nah, terus kita ini mur kontranya kita kencangkan. Oke. Nah, udah kencang ya. Nah, ini terasa ya bahwa ini nih ada gesekan ya. Resek-reseknya. Ini kita kendorkan lagi. Nah, ini harus butuh feeling ini ya. Kita kendorkan kembali ya. Nah, sampai dia nah ini masih terasa ya gesekan-gesekan tuh. Jadi kita kendorkan. Nah, oke, kita kencang dikit. Nah, oke. Coba kita kendorkan kembali. Nah, ini kira-kira udah lumayan ya. Nah, ini butuh apa ya? Percobaan berkali-kali gitu. Oke. Nah, sekarang udah agak lumayan ya. Ini kayaknya agak meluncur sedikit ya. Oke. Nah, nanti kita akan laksanakan proses pengencangan ya. Pengencangan ini dengan kunci 13 teman ya. 13 di dalam ya. Oke. Kemudian ini ukurannya berbeda-beda teman-teman, tergantung dari jenis asnya ya dan mur pengikatnya. Kita kencangkan. Oke, kontranya. Oke. Sambil ini kita tahan ya. Nih, ini kita tahan, kita kencangkan kunci Inggrisnya. Oke. Jangan terlalu kencang ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tes kembali nih. Nah, gimana daya luncurnya? Kita goyang-goyang. Nah, tuh teman-teman lihat tuh. Ini suatu keadaan yang langsung jadi saya ya. ini agak bergesekan ya, bergesekan sedikit ya. Tapi enggak seret gitu loh ya. Ini punya daya luncur lumayan.
Tuh bunyinya juga tidak ada bunyinya ya, tuh lihat. Nah, jadi setelah didapatkan ini ya, nah biasanya saya nyetel ini berkali-kali teman-teman. Ini saya kendorkan lagi, saya kencangkan lagi. Ada yang agak seret, ada yang terlalu longgar itu dia oblak teman-teman, oblak antara hub ini ya dengan as tengah ini yang ada mur pengikat ini oblak. Kalau misalnya kekencangan ini seret nggak boleh juga gitu loh. Ini perlu feeling ya berkali-kali. Ini rupanya saya langsung jadi nih. Oke, kalau udah jadi begini ya kita bisa kencangkan gitu loh. Nah, jadi yang tadi belakang ini yang kita tidak rubah-rubah ya kita nggak usah apa-apain gitu loh kan. Ngapain dibuka ini? Kan ini settingnya udah tertentu nih panjangnya, oke? Nah, bisa kita langsung kita kencangkan, oke? Nah, oke. Kencangkan ini, oke. Nah, kencangkan, oke. Dua-dua ditahan ya. Dua ditahan. Oke, cukup kencang nih. Oke. Ini. Nah, ini teman-teman. Saya hanya feeling aja ya, tapi langsung berhasil ya, teman-teman. Saya juga berkali-kali sebelumnya itu nggak pernah berhasil sekali. Kalau ini alhamdulillah nih. Jadi waktunya juga singkat juga, sehingga ini langsung berhasil. Ini kalau kita putar dengan intrasa ya, dengan feeling ya. Ini ada sedikit bersentuhan dengan bola-bolanya, ada rasa bersentuhan, tapi tidak menahan gitu loh. Ini ada seretnya, tapi tidak menahan gitu loh. Oke, luncur sekali. Oke, kalau kita coba ya dengan asnya ya, dengan asnya, ya tentunya akan kita bisa rasakan gitu loh gaya luncurnya, oke, teman-teman. Nah, oke, coba. Nah, teman-teman, tuh, dia cukup meluncur teman-teman ya, tuh. Ada sedikit gaya gesek, cuman nggak dominan. Kita tidak bisa menghindari gitu loh antara kehalusan bearing dengan gotri. Ya kuncinya adalah menyetel gotri kontra pengencangan gotri ini dengan tepat. Itulah kuncinya untuk menghindari gaya gesek gotri itu sendiri yang mungkin kehalusannya itu berbeda dengan kehalusan dari bearing. Oke teman-teman, ini juga berhasil teman-teman. Oke, kita pasang kembali. Oke, teman-teman, ini udah dipasang kembali ya. Oke, kita lihat. Ini cukup luncur. Nah, jadi untuk ngetes itunya kita di forknya ini kita pegang. Ini ada getaran tidak ya ke tangan kita ya? Kalau ini tidak ada getaran, mulus ya. Artinya ya gesekan juga rendah. Tuh, ini nggak ada getaran ya, mulus ya. Kalau misalnya terlalu mulus juga kemungkinan oblak gitu, jadi serba salah gitu loh. Jadi harus pas betul gitu loh. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa kita gunakan ya minimal setahun ini ya. Saya servis dengan waktu hanya 10 menit, 15 menit, tapi ya cukup lah ini. Oke teman-teman, ada yang terlupa ya mengenai penyetelan tadi udah kita rasakan penyetelan ya. Pasang untuk yang hub atau roda depan. Nah untuk roda belakang atau hub belakang ya, gotrinya itu ya. Kita harus buka ya, itu di bagian yang nggak ada kasetnya, nggak ada sproketnya. Kita harus buka ya kontramurnya yang di sini, jangan yang di sini, ini sulit nantinya. Yang bagian sini ya, nah, kita buka, yang bagian sana kita jangan dibuka sama sekali ya. Nanti kita keluarkan ya nanti. Jadi untuk hub belakang ya, kita hanya membuka satu sisi, yaitu bagian kalau saya menghadap ke depan ya, hanya bagian kirinya aja. Oke. Sama proses penyetelan pembersihan itu sama dengan hub atau gotri yang bagian depan. Itu kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman kembali ya. Tadi setelah saya peragakan ya proses ya ganti ya. Saya kira karena ini kita nilai tadi bola-bola bajanya ini masih mulus ya dengan peralatan alat bantu Surya Kanta ya, kaca pembesar ya. Oke. Nah, ini penting ya. Jadi kita perlu teliti ya. Oke, jadi kita tidak mengganti bola baja ya. Nah, kalau teman-teman ganti bola baja, saya ingatkan kembali ya. Gantinya itu langsung ya. Jangan hanya bola baja, mangkok dan murnya itu juga harus diganti satu-satuan. Jadi kita mendapatkan suatu komposisi sistem rolling ya, sistem luncur ya yang lengkap gitu. Ini kalau hanya ganti ini nanti ini ada cacat, nggak akan bagus ya. Oke, jadi kita gunakan juga oli ya, oli campur ya,
ada suatu komposisi ya. Ini udah saya campur tadi ya, antara grease ya yang asli dengan SAE 490 itu oli Gardan ya. Ini tepat sekali ya, 1:2 ya. Saya udah coba. Ini bagus ya dia luncurnya nih. Jadi kalau kita bikin ini sama aja kita beli dengan oli khusus untuk sepeda yang ada di toko-toko sepeda. Ya harganya jauh lebih mahal, mungkin 3 kali atau 4 kali lebih mahal barangkali. Oke, jadi kita gunakan ini, dan tadi periodenya ya bersihannya kita tiap cuci sepeda kita akan bersihkan, ulangi kembali ya, kita akan bersihkan sela-selanya ya, ininya bersihkan sehingga nanti kotoran nggak masuk ya, kotorannya ini tersingkir dengan kuas dengan minyak tanah ya. Oke, kemudian cek peluncurannya setiap kurang lebih 1000 kilo ya. Jadi kita lihat, kita rasakan pada saat ya kurang lebih periodik lah kalau teman-teman lagi iseng untuk servis sepeda ya, putar aja ininya. Nah, ada sesuatu tidak yang ini terasa hambatan tidak atau terasa kasar ya. Bahkan kalau berbunyi itu lebih lagi langsungnya mesti diganti barangkali ya. Oke, kita ada pelumasan. Nah, ini yang tadi kita lakukan ini ya. 5.000 kilo ya kurang lebih lah itu per tahun ya. Nah, dengan putusan ganti gotri, makok atau mur. Oke. Balik lagi teman-teman, jangan percaya kepada pabriknya semata-mata, kita harus rajin ya. Andai kata kita betul-betul menyukai sepeda dengan kondisi sepeda wheelchair pun ini Shimano yang lumayan ini masih pakai gotri ya. Nah, gimana cara dapatkan daya luncur menyaingi sepeda bearing, wheelchair bearing ya? Satunya cara ya kita harus menyetel ulang dari kontramur atau mur pengikat gotri sendiri. Oke teman-teman, penjelasannya saya kira udah cukup ya. Ya, saya senang sekali menyampaikannya kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita lebih rajin goes ya, dan lebih lancar goes dengan penyetelan gotri yang baik. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Di sini Danis Baik menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.